ingat. Ini saya kasih contoh satu. Pegang dan telan. Pegang dan telan. Ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Begitu perbedaan di khilafiyah, masing ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ahlus sunnah wal jamaah, ingat, ini ilmu yang benar. Ini bisa dipertaruhkan. Ini bukan setelah ngomong lari, enggak. Ini bukan tabrak lari ini. Begitu nabrak berhenti. Ahlus sunnah itu akidah. Pegang kalimat. Ahlus sunnah akidah. Tauhid. Bukan fiqih. Bukan hukum. Fiqah enggak ada urusan dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu akidah. Di sana ada salat tarawih 2 rakaat, tapi ada masjid 4 rakaat. Itu yang mana ahlus sunnah? Enggak ada urusan dengan ahlus sunnah itu. Itu fiqah, hukum Islam enggak ada ahlus sunnah. Itu fiqih, enggak ada urusan dengan ahlus sunnah. Ustaz, di sana baca kunut, di sana enggak baca kunut. Yang mana ahlus sunnah? Enggak ada urusan, enggak ada hubungan. Di sana ada tahlilan Samadiyah, di sana enggak ada tahlilan Samadiyah. Yang mana dengan ahlus sunnah? Enggak ada hubungan. Ahlus sunnah hanya persoalan akidah. Saya ulang lagi, ahlus sunnah hanya persoalan akidah, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaksanaan ibadah keseharian yang tidak ada hubungannya dengan akidah. Jawab serentak. Jelas? Kurang semangat. Jelas? Makanya baru kita pertentangkan sekarang. Dengar baik-baik. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Allah punya tangan. Yang satu menerjemahkan takwil. Arti tangan itu kekuasaan. Yang satu lagi tidak tetap tangan. Ini berbeda tentang akidah. Disitulah ahlus sunnah ada. Yang mana yang ahlus sunnah? Itu baru berhak kita ngomong. Saya ahlus sunnah. Saya ahlus sunnah. Yang itu bukan ahlus sunnah. Karena berkaitan dengan jawab serentak. Jangan pura-pura tidur. Karena berkaitan dengan bukan akidah, akidah. Ini baca aja salah. Waduh, waduh. Kalau begitu semuanya keluar minum kopi saya yang traktir. Saya traktir, tapi setelah disuplai duit dulu. Jelas? Kalau berbicara tentang ahlus sunnah berkaitan dengan akidah. Allah istawa 'alal 'arsy, bersemayam tanda kutip di atas aras. Bagaimana yang bilang yang satu begini, yang bilang yang satu begini. Ini urusan akidah, ada ahlus sunnah di situ. Baru kita berani mengklaim, saya ahlus sunnah, pendapat saya begini. Di kampung sana orang tua saya meninggal kemarin, nggak ada talqin, nggak ada talqin, enggak. Kenapa? Karena di kampung bukan ahlus sunnah. Itu apa tuh? Nggak ada hubungan itu. Karena itu bukan akidah. Itu masalah fikih. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, karena ini waktu.
Bukan saya sebutkan bagaimana akidah Ahlussunnah tentang Allah istawa 'alal 'arsy, itu bukan urusan saya malam ini. Malam ini saya memperjelaskan kearifan lokal dalam pemahaman yang luas, dalam arti yang luas. Bukan nanya yang mana Ahlussunnah, itu lain nanti. Maksudnya ada undangan yang kedua. Jelas? Minta undangan. Sudah. Kemudian ini bawa kemana-mana. Ini pemahaman yang bisa ditawar-menawar. Ini sepakat dunia ini ngomong ini. Kemudian sudah. Saya itu sedikit-sedikit masuk, tapi jangan lama. Indonesia, dengar baik-baik, orang Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah mengklaim orang anak mahasiswa yang pulang dari Mesir, yang belajar di Azhar. Azhar mengajarkan pemikiran boleh takwil dalam memahami sifat-sifat Allah. Tangan Allah bukan tangan sebenarnya. Allah di atas bukan tempat begitu. Ditakwil. Takwil itu pemahaman Al-Azhar University yang sudah berdiri 1000 tahun yang lalu, tertua di dunia universitas. Sebelum lahirnya Malaysia, sebelum lahirnya Indonesia, sebelum lahirnya Saudi Arabia dan negara-negara Arab yang lainnya, sudah Al-Azhar itu tertua di dunia dalam masalah pendidikan agama. Sepakat Al-Azhar sampai detik hari ini, dan saya termasuk mahasiswa yang paling setia dengan Al-Azhar itu, dan ilmu saya 99% ya selama di Mesir itu adalah Al-Azhar. Mereka membolehkan takwil. Ahli sunnah versi orang Azhar dan versi orang Indonesia ada takwil. Takwil apa? Maksud dari tangan Allah itu kekuatan, bukan tangan sebenarnya. Kemudian ulama-ulama dari Saudi Arabia melawan, bukan tangan tetap tangan. Allah di atas tetap di atas. Mereka juga mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, ini juga mengklaim Ahlussunnah, ono pakai bahasa Indonesia Jawa dikit. Di sana juga mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, yang mana Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah versi Al-Azhar Asy-Syarif Kairo yang ulama-ulamanya seluruh dunia, atau versi orang ulama-ulama Mekah yang banyak teman-teman kita belajar juga di Mekah Madinah? Yang mana yang benar Ahlussunnah? Jawaban dengar baik-baik. Jawaban dengar baik-baik. Kedua takwil dengar baik-baik. Yang takwil, yang tidak takwil, ya, kedua-duanya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kami, kata orang Azhar, menganut yang takwil. Kata orang Saudi Arabia, kami menganut tidak takwil. Tangan tetap tangan. Kata Azhar tidak, tangan tetap makna kekuatan. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Maka ini yang ngacau. Orang yang tidak paham kearifan lokal, yang tidak punya modal tentang kearifan lokal, mulai mengklaim yang benar kami itu bid'ah. Nah, ini model begini, yang model bid'ah ini. Yang benar yang tidak takwil, yang takwil itu bid'ah. Kata orang bid'ah, yang benar yang kata orang yang ada takwil. Yang ada takwil itu yang benar, yang takwil salah. Kata orang ini, yang takwil yang benar, yang tidak takwil salah. Jawabannya yang mana yang bukan Ahlussunnah? Jawabannya yang berantam. Jelas? Akidah. Ada yang tanya lagi, Ustaz, yang baca kunut yang Ahlussunnah atau yang tidak baca kunut? Jawabannya, yang baca kunut mazhab Syafi'i.
baca kunut di i'tidal. Seluruh kitab mazhab Syafi'i hampir nggak ada yang saya paham. Belum saya dapat kitab, ribuan kitab mazhab Syafi'i tentang fikih. Saya coba pretelin satu-satu, hampir nggak ada kitab yang tidak berbicara sunat baca kunut. Nggak ada. Tapi dalam mazhab Hanafi hampir nggak ada kitab yang menyatakan sunat baca kunut. Nah, yang satu ada, yang satu tidak. Yang mana Ahlus Sunnah? Nggak ada hubungan dengan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah di situ. Cuma yang baca kunut mayoritas 99% Syafi'i, yang tidak baca kunut bisa dikategorikan adalah bermazhab kepada mazhab Hanafi atau Ahmad bin Hambali. Wa amma Maliki baca kunut sebelum rukuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hadina fi man hadait wa afi. Itu mazhab apa itu? Maliki. Belum rukuk. Pertanyaannya, sekarang kita tanya, yang baca kunut pasti Syafi'i. Yang tidak baca kunut dua. Hanafi atau kenapa Maliki? Hanafi atau Hambali. Yang baca kunut sebelum sujud Maliki. Yang tidak salat Pancuri. Jelas. Hana mazhab dukunyan. Tuh. Maaf, yang tidak memiliki masuk dalam kategori yang berantam. Imam Syafi'i paling luas biasa. Beliau menghormati orang tidak baca kunut. Beliau menghormati orang yang tidak baca kunut. Maka saya katakan, maaf, berpermasalahan sekarang, ingat, kalau sering kita seperti itu, jadi perbedaan dan kaling tersinggung, saling menghina, saling merendahkan. Saya yang aswaja, kamu aswaju. Sudah mulai begitu, pertanyaan, maaf, musuh Anda di mana-mana? Jawab serentak jelas. Satu orang musuh, satu, lebih tidak bisa tidur, lebih berbahaya kepada Anda dari 1 juta teman. 1 juta teman kita, tapi ada satu musuh. Nggak bisa tidur kita, nggak nyenyak tidur kita. Makanya jangan cari permusuhan. Saling menghormati. Selama itu khilafiyah nggak usah dikembangkan. Bilang saya seperti saya bilang tadi, mazhab ini ya begini, boleh ya boleh, mazhab ini ya begini, boleh ya boleh. Kalau tidak boleh, sungguh Imam Syafi'i kacau dunia ini. Belajar dengan Imam Maliki, ngapal imam yang lain, ngapal diri sendiri. Belajar dengan Imam Abu Hanifah, mengadakan ilmu sendiri, ilmu gurunya nggak dipakai. Padahal agama begitu. Kau bisa bilang aja, Pak, yang ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan biasakan berantem. Satu musuh lebih berbahaya dari 1000 teman. Makanya sekarang jangan cari permusuhan, tapi cari teman. Kita semakin bermusuhan, semakin Islam ini akan meninggalkan kita. Orang lain masuk, adu domba terus jalan. Begitu adu domba jalan, ikannya puyeng. Begitu ikan bingung, jaring masuk. Akhirnya sedang-sedang enak dalam air, parkirnya ke kuali minyak goreng. Habis umat Islam. Dikacau kiri, diadu domba antara Al-Sunnah dengan Wahabi, diadu domba antara Wahabi dengan Syiah, diadu domba antara Syiah dengan Ibadiyah, diadu domba, diadu
begitu kacau. Ikan kalau sudah pusing mumang dalam air, datang jaring. Parkirnya ke minyak goreng. Nyam 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 nyam. Nasi bubuk pecah lele. Kenapa? Umat Islam sudah digoreng. Kenapa digoreng? Mati umat Islam. Karena selalu menjadi perbedaan. Setelah mendapat perbedaan, membuat permusuhan. Setelah membuat permusuhan, berantem, menghina. Pertanyaannya, memang itu yang kamu jadi? Jawab serentak, memang itu yang Anda jadi? Terjadilah masjid sana, langsung identik dengan ini Syiah, sana ini Ahmadiyah, yang di sana Muhammadiyah, yang di sana Wahabi, yang di sana Al-Sunnah. Pertanyaannya, demi Allah tidak akan selesai. Umat Islam jangan sampai memberi kesempatan cepat digoreng. Jangan. Mati-mati semua. Kesimpulan, kearifan lokal perlu ditingkatkan pemahaman. Belajar dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saya dulu semakin kuat saya membaca tentang sejarah Imam Syafi'i, semakin saya tunduk dan taat kepada beliau. Subhanallah, saya menangis. Saya hampir setiap seminggu sekali ke makam Imam Syafi'i hanya untuk ziarah kubur Imam Syafi'i rahimahullah. Hampir setiap seminggu sekali. Dengan rumah saya tidak jauh, seperti Dok Suwai dengan Bayu ke makam Imam Syafi'i. Saya tiap seminggu sekali. Kenapa? Kagum dengan keilmuan beliau. Ingat kalimat ini, maaf, tolong catat, tolong hafal, tolong amalkan. Bukan persoalan siapa yang ahlu sunnah, yang baca kunut atau yang tidak baca kunut. Jawabannya musuh kita bersama yang tidak pernah bangun subuh. Jelas? Di masjid ini siapa namanya? Oh, bukan Istiqamah, lupa saya. Masjid Baitur Rahman sholat, kan nggak ada kunut. Orang di samping itu langsung sendirian dia. Allahumma hadina fi man hadait. Anda di samping langsung begini. Sah salat? Apa tuh? Apa tuh? Ingat kalimat. Pemahaman dia punya kitab. Kitab mazhab Syafi'i 100% ada kunut. Ribuan kitab. Bukan hanya ngada-ngada. Anda tidak baca kunut, juga punya dalil, punya keterangan. Mazhab Abu Hanifah nggak ada kunut. Mazhab Hambali nggak ada kunut. Itu dua-duanya masih koridor di orang kita. Fikih, kesimpulan, puyeng juga ini. Kesimpulan, carilah teman sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu memperhatikan kepada perbedaan pendapat. Musuh satu orang lebih berbahaya dalam hidup umat Islam atau kita daripada teman 1000 orang teman. Jawab serentak dengan semangat, saya tutup. Jelas? Nggak ada bertanya kan? Ada. Nah, panitia, coba tanya. Ini berapa jam nih ceramah ini? Hah? Sudah ada, nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Kalau nggak usah, lebih senang saya ini. Nggak apa-apa, nanti saya dulu di luar setengah jam kita ketemu. Tapi jangan berantem. Kita cari solusi. Terima kasih. Baca doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.